idda'aitum dukhulal jannah wa lam ta'malu laha. Kamu mengatakan ingin masuk surga, tapi tidak mau beramal sesuai amalan ahli surga. Kalau ditanya mau masuk surga enggak? Iya, mau masuk surga. Tapi perbuatan maksiat yang setiap hari dilakukan. Preman itu, Bu, kalau ditanya mau masuk surga, pasti jawabannya mau masuk surga juga. Tapi walaupun begitu, tetap mereka dengan perbuatan yang tidak baik. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabas. Kamu ingin mendapatkan kesuksesan, walam tasluk masalikaha, tapi tidak menempuh jalan kesuksesan itu. Innas safinata la tajri alal yabas. Ingat, perahu itu tidak akan bisa berlayar di daratan. Jadi kalau ada perahu di daratan, mau kemana dia pergi? Kira-kira gambarannya model itulah orang yang ingin masuk surga, orang yang ingin sukses, tapi berdiam diri, tidak mau berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim, menjalankan ibadah bersama di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kesempatan yang sebelumnya, karena sebelumnya kita sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ibrahim ibnu Adham tentang doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat penduduk Basrah bertanya kepada beliau, sudah bersusah payah kami berdoa meminta kepada Allah, tapi doa-doa kami tidak dikabulkan. Maka pada saat itu Ibrahim ibnu Adham menjawab, kamu berdoa sehebat apapun tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena kamu melakukan 10 macam. 10 macam ini bisa menjadikan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Bapak Ibu, ya, perlu sama-sama kita ketahui bahwa hari ini merupakan tanggal 13 Sya'ban, ya, tanggal 13 bulan Sya'ban. Besok hari Kamis tanggal 14, kemudian malam Jumat
itu merupakan malam nisfu Sya'ban. Pergunakan malam nisfu Sya'ban untuk banyak berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban menjadi malam yang terbaik bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita sampaikan 2 poin. Yang pertama, yang menjadikan hati seseorang menjadi mati dan kemudian doa-doanya tidak terkabulkan. Yang pertama kemarin, kamu mengenal Allah tapi kamu tidak memberikan hak-hak terhadap Allah. Apapun kewajibanmu kepada Allah tidak kamu tunaikan. Kamu tahu bahawa Allah itu adalah Maha Esa, Tuhan alam semesta, tapi apa yang menjadi kewajibanmu kepada Allah tidak kamu tunaikan. Ini yang pertama. Yang kedua kemarin, kamu membaca Al-Quran tapi kamu tidak mengamalkan isi Al-Quran itu. Kamu baca ayat-ayat Al-Quran, baik tentang ayat-ayat yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang haram atau tingkah laku dalam keseharian, tapi tak pernah kamu amalkan isi kandungan Al-Quran. Terus kita masuk pada poin yang ketiga. Untuk malam ini masuk kita pada poin yang ketiga, yang menjadikan hati seseorang menjadi mati dan itu penyebab doa-doa tidak dikabulkan. Idda'aitum adawatas syaitan wa ata'tumuhu wa wafaqtumuhu. Yang ketiga, kamu mengaku, menyebutkan bahawa kamu bermusuhan dengan setan. Wa ata'tumuhu wa wafaqtumuhu. Tapi itu hanya sekedar ucapanmu. Kamu mengaku kamu bermusuh dengan setan. Iblis itu adalah musuhmu, setan itu adalah musuhmu, tapi ternyata kamu selalu mentaati dan mengikuti perintah setan. Kamu mengaku bahawa setan itu musuh besar. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu manusia. Kamu tahu dan kamu mengakui itu. Tapi dalam keseharian kamu tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan. Bagaimana cara setan menggoda manusia? Bapak Ibu, termasuk cara setan menggoda dan masuk kepada hati kita manusia, yaitu dengan cara at-tazyin. Apa itu at-tazyin? At-tazyin adalah menganggap baik perbuatan-perbuatan buruk. Setan akan datang membisikkan, hei sianu, hei manusia, ini yang kamu lakukan ini sudah benar, lanjutkan. Ya, bahasa kita orang sekarang, gasken katanya, ya kan? Ini perbuatan yang kamu lakukan ini sudah bagus, didukung oleh setan, dihiasin seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang baik. Kau yang benar, lakukan, lanjutkan, didukung oleh setan, dihiasi oleh setan bahwa apa yang kita lakukan itu seolah-olah perbuatan yang baik. Ini cara setan yang pertama masuk kepada kita manusia. Dia hiasin seolah-olah itu perbuatan yang baik. Ya, contoh kecil Bapak Ibu, ketika ada seorang laki-laki suka dengan seorang perempuan, kemudian datang ke rumah kita orang tuanya, perempuan itu anak kita umpama ini, ya, datang, kemudian anak laki-laki itu minta izin kepada kita, minta izin untuk membawa anak gadis kita jalan-jalan, digandeng ataupun naik mobil dan segala macam. Dalam pandangan Islam yang model ini boleh enggak, Bu?
Boleh enggak? Tapi realita yang terjadi kita berikan izin enggak? Berikan izin enggak realita yang terjadi? Realita yang terjadi itu diberikan izin. Muncul setan membisikkan kepada kita orang tua, tuh anak itu laki-laki itu serius dengan anakmu, ya kan? Serius itu. Jangan kau sia-siakan, biarkanlah dia bawa. Dia itu bertanggung jawab segala macam. Padahal dalam Islam itu tidak diperbolehkan karena belum ada ikatan pernikahan. Maka seolah-olah apa yang kita lakukan itu terlihat baik dalam pandangan kita, walaupun sebenarnya itu tidak. Iya, walaupun itu sebenarnya tidak baik. Datang setan untuk menghiasi semuanya. Kemudian apa lagi yang dihiasi oleh setan? Contoh praktek ya riba yang terjadi di kalangan kita. Ada terkadang Bapak Ibu ya, apa namanya, pinjol ya. Ya, pinjaman online lah segala macam ya, yang jadi rentenir ngasih pinjaman kepada masyarakat, minjam nanti 1 juta balik 1 juta berapa lebih, ya kan? Udahlah, dalam pandangan orang yang melakukan itu setan akan membisikkan, udah lanjutkan perbuatanmu ini. Kamu kan bantu orang, kamu bantu orang yang kesusahan, tidak merugikan orang juga kamu, kata dia dalam hati kita. Kamu sudah bantu orang, benar bantu orang, tapi ada tambahan dari nilai yang kita berikan. Jadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang, pinjam meminjam yang muncul di dalamnya itu keuntungan, kata Nabi, itu adalah riba. Kita pinjamkan uang kepada seseorang 1 juta. Tapi ingat ya sianu, besok kalau kau kembalikan, balikin 1.100.000. Yang model inilah yang riba itu. Balikin nanti 1.100.000. Inilah riba. Kalau kita enggak ngomong, Bu, ya Pak ya, kalau kita enggak ngomong, ada orang yang minjam duit kepada kita, kemudian kita enggak ngomong, pada saat dia mengembalikan, dia kembalikan 1.100.000, itu riba enggak, Bu? Bu, riba enggak? Orang minjam duit kepada kita 1 juta, dia balikkan 1.100.000. Riba enggak yang 100-nya? Enggak. Kalau yang itu enggak riba. Kenapa? Karena tidak ada akad ketika meminjamkan uang. Tak ada akad dari saya yang meminjamkan. Tapi kalau saya yang mematoknya, itulah riba itu. Ya, sebetulnya dalam kehidupan kita banyak juga terkadang tanpa kita sadari kita bergelut dalam perbuatan riba. Contoh, kita beli motor, beli mobil, ya. Ada tak yang beli motor, beli mobil tapi enggak cash? Ada. Iya kan? Ada. Kredit, ya kan? Nah, kredit harganya berapa umpama kita buatlah 20 juta harga motor. Itu kalau dibayar cash. Kalau dibayar cash, harga motor itu 20 juta. Tapi pada saat kita bayar kredit, jadi berapa semuanya? Hah? Iya, jadi 25 juta lunasnya kalau dihitung-hitung, ya kan? Lebih dari harga yang ditentukan. Berarti kita pun sudah melakukan riba. Maka dalam fikih, untuk membuat itu menjadi perbuatan yang bukan riba, ada kelah yang dibuat para ulama. Bagaimana caranya kalau kita mengkredit sesuatu supaya tidak termasuk riba, kata para ulama fikih? Sebutkanlah akadnya itu seberapa harga yang dibuat ketika dia dikredit. Umpama kalau cash harganya 20 juta, kredit jadi 30 umpama.
maka buatlah akadnya. Aku beli motor ini seharga 30 juta kredit. Begitu caranya. Kalau umpama kita buat seperti itu 30 juta kredit, berarti kan akadnya sesuai dengan yang dibayar. Kita kredit 30, akadnya juga 3. Ini akadnya 20, yang dikredit 30. Nah, jadi besok-besok kalau beli motor, beli mobil, ya, hitung dulu berapa cashnya semuanya. Sampai selesai kreditnya itu berapa. Jadi kelahnya dalam fikih model itulah dibuat. Hitung semuanya, berapa jumlah akhirnya, itulah buat akad jual belinya. Supaya ya terhindar dari perbuatan riba. Walaupun mungkin pada hakikatnya tetap masuk juga, ya kan? Tapi adalah dikit aponyo, ya kan, keringanannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara iblis, cara setan masuk dan menggoda manusia itu dengan cara talbis. At-talbis, apa itu at-talbis? Memberikan iming-iming kepada kita, membisikkan iming-iming kepada kita manusia. Sianu, datang bisikan setan. Kau kan sekarang hidupnya miskin, keluargamu juga selalu meremehkanmu. Tiap hari kau datang minjam duit enggak pernah dikasih. Apakah kau sanggup hidup seperti ini selamanya? Kata setan tadi. Dia bisikkan. Terus aku harus bagaimana? Kata manusia yang sedang galau itu. Dahlah ngepet belah, ya, buat pesugihan, ya, datang ke tempat ini, ya, mencarilah informasi untuk membuat pesugihan, ya Bu, ya, segala macam dibuat. Nah, karena pesugihan orang-orang sekarang itu sudah modern juga Pak, tidak macam dulu lagi. Kalau dulu yang memelihara tuyul, buat pesugihan segala macam, itu korbannya wajib keluarga dewek. Kalau sekarang enggak perlu lagi keluarga dewek, ya, enggak perlu lagi keluarga sendiri. Terus bagaimana? Pesugihan yang modern itu kita bisa mencari target orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan umpan. Dia buang duitnya di tengah jalan, 100.000, 200.000. Siapapun yang ngambil duit itu kemudian dia belanjakan, itu yang jadi tumbalnya. Itu yang jadi tumbalnya. Makanya jangan senang dulu kalau ketemu duit di tengah jalan. Ya, jangan anggap itu rezeki jangan anggap itu rezeki nomplok. Bisa jadi yang kita dapatkan itu duit apa? Duit pancingan untuk pesugihan tadi. Pada akhirnya yang makan menjadi korban. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, zaman sekarang ini semakin canggih, maka semakin banyak hal-hal yang mungkin bisa menimpa seseorang dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian sekarang lagi ada juga yang muncul ya, pesugihan yang baru juga, yang mungkin terbaru dari modernnya itu, menelpon dengan nomor-nomor yang baru seperti model penipuan, hipnotis dan segala macam. Tapi pada akhirnya nanti korbannya ini bunuh diri Pak. Yang diteleponnya itu pada akhirnya bunuh diri. Nah, jadi korbannya itu yang terbaru sekarang, tak bagaimana modelnya itu. Pada akhirnya yang ditelepon ini seolah-olah seperti kesurupan tak waras. Pada akhirnya gantung diri dewe. Nah, jadi hati-hati kalau ada nomor telepon baru juga yang masuk, ngomong segala macam, hati-hati, ya. Karena keimanan seseorang itu tidak sama. Terkadang ada yang mudah terkena hipnotis dan segala macamnya. Ya, karena saya juga sudah pernah menyaksikan, ya, anak murid saya dewe yang kena itu. Dia sedang duduk di rumah, ditelepon. Tiba-tiba langsung tengango Pak, diam dengarin apa yang disebutkan. Padahal saya duduk di situ. Tiba-tiba dia minta izin pergi keluar bentar. Jalan kaki, dia ada motor di depan rumah, jalan kaki dia.
Pada akhirnya ngirim pulsa lah segala macam kepada yang nelpon. Habis dah berapa juta uang di ATM-nya. Model itulah kadang. Makanya itulah cara setan membisikkan keburukan kepada manusia dengan mengiming-imingkan sesuatu. Karena manusia ini memang maunya sesuatu yang instan. Apa itu yang instan? Langsung ada. Kalau bisa hari ini menjadi kaya, langsung kaya. Itu maunya manusia. Instan. Ya, tidak menunggu waktu lama jadi kaya raya. Itu maunya manusia. Ya, apa lagi caranya kalau tidak mendekatkan diri kepada kalau enggak mendekatkan diri kepada setan. Maka ini cara setan membujuk kita manusia supaya ikut dengan mereka dengan cara mengiming-imingkan sesuatu yang nilainya sangat wah di kemudian hari. Kemudian apa lagi yang dibuat oleh iblis ataupun syaitan? Membisikkan sesuatu ke dalam hati kita. At-taswib. Apa itu at-taswib? Menunda-nunda apapun yang akan dilakukan. Ada niat mau bersedekah, ada niat mau bertaubat, ada niat mau melakukan ibadah, tapi semuanya ditunda-tunda. Kagetlah. Mau solat pun kagetlah bentar lagi. Ya, mau bersedekah kagetlah, nunggu kaya dulu. Kalau kaya aku nanti banyaklah sedekah yang ku buat. Ternyata setelah kaya bersedekah enggak? Kalau sudah kaya belum tentu harta yang banyak itu dibawa mati enggak, Pak? Kalau yang tersimpan di ATM, tanah yang luas itu enggak dibawa mati. Yang dibawa mati itu apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Ya contoh, Pak Rapai umpama, beliau ini orang kaya, tiap bulan beliau umroh. Mana lebih bagus, tiap bulan umroh atau uang itu diberikan kepada fakir miskin yang ada di dekatnya? Mana yang paling bagus? Umrohnya bagus, tapi ini udah tiap bulan. Tiap bulan sudah dia umroh, baru balik balik lagi. Itu saking banyaknya duitnya, ya kan? Nah, jadi kalau kita itu sudah berkali-kali umpama umrah model Pak Rapa, ya sudahlah, sebagian itu gunakanlah untuk membantu fakir. Kalau enggak umpama, daripada aku terus yang berangkat, enaklah Ustaz Sulaiman ku suruh berangkat, kata dia. Itu lebih baik, bahkan pahalanya pahalanya pun lebih besar. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, itu yang akan kita bawa mati. Kalau yang tersimpan di ATM itu enggak bakalan dibawa mati, malah itu akan dihitung-hitung oleh anak-anak kita dan kemudian akan diperebutkan mereka semuanya. Kalau anak kita tahu agama, mungkin mereka bisa aman damai. Tapi kalau yang enggak tahu agama, ya sudah, perselisihanlah yang akan muncul. Nah, ini cara iblis ataupun setan untuk membuat manusia itu ikut kepada mereka. Kemudian apa lagi? Membuat manusia itu punya angan-angan yang kosong. Makanya manusia sering melamun kadang. Sering melamun. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wala udillannahum wala umanniyannahum. Kami akan menyesatkan mereka manusia, kata iblis itu. Wala umanniyannahum, akan kami buat mereka berangan-angan, berandai-andai, melamun setiap hari. Makanya yang suka melamun itu mudah dimasuki setan, ya Pak, yang suka melamun, yang suka angan-angannya tinggi tapi usahanya tak ada, ini pun mudah stresnya itu. Nah, makanya dibuat oleh setan agar manusia itu punya angan-angan, termenung. Paling kalau model kita sering termenung kalau masuk ke Baitul Khala. Apa itu Baitul Khala?
Baitul Khala itu WC ataupun kamar mandi. Kalau itu kadang seringlah termenung gitu ya tak? Ya ketika sedang qada hajat termenung ya kan? Namanya Baitul Khala. Ya, orang Malaysia menyebut itu rumah berenung. Ya, memang tempat untuk merenung lah. Ya. Ya, bagi kita yang bapak-bapak terkadang sambil merokok, sambil termenung dalam kamar mandi, ya kan? Nah, Baitul Khala itu jika dibuat artinya, bait itu artinya rumah, khala itu artinya menyendiri. Berarti rumah untuk tempat untuk menyendiri. Karena memang WC itu disiapkan memang untuk sendirian. Iya, bukan untuk rame-rame itu. Nah, bukan untuk rame-rame. Ya, makanya rumah untuk menyendiri, tempat untuk menyendiri. Nah, kemudian di WC ini juga setan pun sering datang. Makanya Nabi kan mengajarkan kepada kita doa masuk WC. Bagi kita Bapak Ibu yang sering masuk WC, qada hajat di sana, kemudian enggak pakai penutup kepala, ini setan pun akan datang dan kemudian membuat kita mudah pelupa. Jadi kalau kita masuk ke WC sering kita enggak pakai penutup kepala, makanya kita pun sering jadi pelupa. Nah, sering pelupa. Malah terkadang yang pakai kupiah pun saat masuk WC dilepas dulu kupiahnya. Tak usah dilepas kupiahnya, biarlah pakai kupiah. Ya, itu malah yang dianjurkan. Andaikan tak ada penutup kepala, boleh menggunakan tangan model ini ya, supaya jangan dipengaruhi oleh setan, kemudian menjadi mudah dan cepat nian lupa dengan sesuatu. Nah, kemudian termasuk juga cara setan masuk kepada kita dan membuat hubungan kita tidak baik dengan orang lain, membisikkan sesuatu yang tidak benar. Contoh, tadi ketemu dengan saudara ataupun ketemu dengan kawan, ada perselisihan sedikit, agak ngegas suaranya, sampai ke rumah datang setan manas-manasin. Tahu dah, itu budak tu model itu sudah ngomong begini dengan kamu, masa kau biarkan? Dikompor-komporin oleh setan. Pada akhirnya masalah yang kecil pun menjadi besar. Inilah setan masuk melalui amarah yang ada di dalam hati setiap manusia. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah terkadang yang membuat doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, karena kita mengakui bahwa setan itu musuh besar kita, tapi kenyataannya apapun bisikan setan tetap kita ikuti setiap hari. Kemudian yang keempat, taquluna innakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi. Engkau mengatakan bahwa engkau adalah umat Nabi Muhammad. Kamu ngaku bahwa kamu umat Nabi Muhammad. Walam ta'malu bi sunnatihi, tapi ternyata kamu tidak mengamalkan sunnahnya. Ngaku kamu umat Nabi Muhammad. Ya, kalau kita ditanya umat Muhammad tidak, pasti jawaban kita umat Nabi Muhammad. Tapi apakah kita sudah menjalankan sunnahnya Nabi? Belum tentu. Apa di antara sunnah Nabi yang setiap hari kita lakukan? Contoh kecil dari yang terkecil Bapak Ibu. Nabi setiap kali beliau selesai makan, ini tangan beliau tidak beliau cuci terlebih dahulu. Terus bagaimana? Hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Sebelum selesai Nabi menjilati tangannya, belum dicuci oleh Nabi. Ini termasuk sunnah Nabi, walaupun terlihat kotor, Pak. Ya, ketika kita selesai makan, masih sering kita jilatin dulu tangan kita. Ya, masih sering tak, Bu? Gimana, Bu?
Biasanya ibu-ibu kalau makan pakai tangan, habis makan langsung cuci tangan atau jilatin dulu? Nah, ini termasuk sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan juga, Pak. Ya, kita sendiri pun terkadang tidak melakukannya. Allah, kaget disebut orang rakus nian lah orang tu, ya kan? Nah, tangan pun dijilatin juga, kalau mau nambu lah, ya kan? Tapi sebetulnya itu sunnah Nabi, ya. Bahkan dalam hadis itu ada dua versi, hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Jangan mencuci tangan dulu sampai engkau menjilat tanganmu atau menjilatkan tanganmu kepada orang lain. Wah, ini yang berat itu, ya. Kalau itu berat itu. Ya, itu berat itu yang nomor 2 tuh. Kalau kita dewek masih mungkin, ya kan? Ya mungkin suami istri, ya Pak yo. Kalau dengan kawannya di sebelah, tak mungkin lah, ya. Ya, lagi acara syukuran umpama, ya, sistem makanan yang dihidangkan, ya kan biasanya satu tempat itu untuk 2 orang, ya. Nah, kawan, ya kan, nah, itu tak mungkin lah rasanya. Jadi paling tidak itu kita dewek lah. Kenapa Nabi membuat seperti itu? Karena kita enggak tahu keberkahan makanan itu ada di mana. Bisa jadi keberkahan makanan pada makanan yang tersisa di jari-jari kita, inilah keberkahannya. Makanya Nabi anjurkan dijilat dulu sebelum mencuci tangan. Nah, jadi kalau melihat orang yang model itu, Bu, ya, jangan sebutlah orang itu terlalu rakus nian, ya. Nah, itu sunnahnya Nabi itu. Nah, kemudian ketika Nabi kita Muhammad mau tidur, Nabi selalu membersihkan tempat tidur, memukul-mukul tempat tidurnya walaupun menggunakan kain. Jadi ini tugas ibu-ibu ini, ya. Kalau mau tidur, Bu, bersihkan dulu, pukul-pukul dulu tempat tidur itu, apakah pakai lidi, apakah menggunakan kain, ya, sambil membaca Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar, pukulkan ke tempat tidur. Karena di tempat tidur yang enggak pernah dibuat seperti itu, jin, setan itu pun ikut tidur, bahkan dia akan buang air kecil di mata dan telinga orang yang tidur. Makanya terkadang berat nian rasanya mau bangun. Ya, sudah dibuka mata nih, aduh, baru beberapa senti terbuka, tertutup lagi, berat nian, ya. Itu pertanda bahwa kita sudah dikencingi oleh setan itu, ya. Ya, sudah dikencingi oleh setan. Makanya sebelum tidur, ya, terutama bagi kaum ibu, ya Bu, ya, terutama bagi kaum ibu, supaya tempat tidur kita itu tidak menjadi tempat tidurnya setan, dan kita yang tidur pun tidak dikencingi oleh setan, ya, bersihkan dulu, pukul-pukul dulu tempat tidur itu sambil membaca Bismillah Allahu Akbar, pukulkan walaupun bersih, ya, walaupun tempat tidurnya itu bersih, sekedar mengambil sunnahnya saja, ya, pukul-pukulin Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Nah, ya, mudah-mudahan setannya itu kabur dan kemudian tidak ikut tidur bersama kita. Kalau sudah sempat dikelonin sama setan itu, pun tak makin nyenyak, ya kan? Nah, tak terdengar galau apapun yang di luar sana, suara azan pun tak terdengar lagi. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga kesunahan Nabi, Bapak Ibu, ketika Nabi keluar dari rumah, Nabi enggak pernah lupa mencium kening istrinya. Bahkan ini ketawa ibu-ibu, ya kan? Ya, ketawa kaum ibu. Bahkan ibu-ibu, ya, Nabi mau berangkat solat saja, Pak, Nabi sempatkan mencium kening istrinya dulu. Ya, cuman kalau kita kaum bapak,
mau berangkat solat, mencium kening istri dulu, jangan lupa wuduk lagi. Ya, kaget lupa, ya kan? Tiba sampai di masjid lah jadi imam pula Bang Rafai. Ternyata tadi sudah mencium kening istrinya. Wah, di tengah-tengah solat baru ingat, tadi akulah batal wuduk, ya kan? Jangan sampai model itu. Jadi kalau seandainya kita meninggalkan rumah, ya, baik yang tua ataupun yang muda, Pak, sama Pak, yang penting istrinya masih ada. Ya. Yang tua yang muda, yang penting istrinya masih ada. Jangan lupa kening istri itu dicium dulu sebelum ya, yang dianjurkan Nabi cuman kening baik. Ya, jangan yang lain. Ya. Mau berangkat kerja, keningnya yang dicium. Mau berangkat kemanapun, keningnya yang dicium, jangan yang lain. Kalau yang lain dikhawatirkan nanti nggak jadi pergi kerja. Iya, dikhawatirkan itu. Nah, Bu, mana tahu besok bapak, ya, manggil ibu ketika mau berangkat ke satu tempat, jangan heran ya Bu, ya. Itu sunnahnya itu sunnahnya Nabi, ya. Jadi termasuk itu kesunnahan yang selalu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Nabi? Ketika Nabi, ya, mengajarkan kepada sahabatnya pada saat kita terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, ada kesunahan yang beliau ajarkan. Tentunya kita pernah mimpi buruk, ya Pak, ya. Ada mimpi yang menyenangkan, yang indah. Ada mimpi yang buruk. Biasanya kalau mimpi indah itu kita harapkan ada sambungannya, Pak. Tidur lagi biar nyambung. Ternyata enggak nyambung-nyambung. Kalau mimpi buruk terkadang enggak diharapkan nyambung dewe. Itu pula kadang karena setan yang membuatnya. Ketika di tengah malam kamu terbangun karena mimpi buruk, maka ucapkanlah a'udzubillahi minas syaitonir rajim 3 kali, sambil meludah ke sebelah kiri 3 kali. Kata Nabi, meludah ke sebelah kiri 3. Ya, bangun, umpama kaum bapak ni yang terbangun karena mimpi buruk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, cueh ke sebelah kiri, ya, 3 kali. Di sebelah kiri ada biniknya. Ya, sebelah kiri ada biniknya pula. Macam mana Ustaz? Apakah diludahi juga? Ya, kalau perlu keluarkan dahaknya. Anda ada macam itu dah, ya. Kalau seandainya sebelah kiri ada istri ataupun orang lain, cukup dengan isyarat meludah saja tanpa keluar air Kalau sempat nanti keluar air ludah, bisa ribut tengah malam. Ya, tak usah keluar air ludah. Cukup isyarat saja bahwa kita meludah ke sebelah kiri. Setelah itu falyatahawwal, berpindah posisilah kamu dari posisi yang pertama. Kalau tadi menghadap ke timur, maka menghadaplah ke barat. Kalau seandainya posisi yang tadi membuat mimpi buruk, tujuannya apa? Itulah tadi, supaya mimpinya tidak supaya mimpinya tidak bersambung. Nah, jadi doa kita enggak dikabulkan Allah karena kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi ternyata sunnah-sunnahnya Nabi tidak kita amalkan. Ya, contoh sunnah yang setiap hari dilakukan Nabi, bersiwak. Apa itu bersiwak? Ya, bersiwak itu membersihkan gigi menggunakan kayu siwak. Kalau kita di Indonesia ini, terutama di Jambi, ya agak jarang kita temui ini, ya. Biasanya yang mengamalkan model ini jamaah-jamaah tablik itu, Pak. Ya, itu yang mengamalkan itu. Ya, cuman bagi kita bisa digantikan juga dengan yang lain, ya. Pakai sikat gigi pun itu juga termasuk juga dalam kelompok bersiwak.
Atau membersihkan gigi menggunakan ujung baju kita, pakaian kita juga boleh. Tapi itu diperbolehkan kalau gigi kita bersih. Ya. Kalau gigi tidak bersih pakai ujung pakaian model ini, ya kan? Lah lengket kalau di siku. Nah, jadi ketika sudah bersih, nah baru boleh. Nah, jadi itu termasuk kesunahan yang banyak dilupakan juga bagi kita umatnya. Dan kemudian kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, tentunya kita umatnya harus banyak bersolat. Man ahabba syai'an kasura min zikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan sering menyebut-nyebut dan mengingat apa yang dia cintai. Kalau ngaku cinta kepada Allah, paling tidak istighfarnya setiap hari 100 kali. Ada bu istighfarnya 100 kali sehari bu? Ada? Alhamdulillah kalau ada. Ya, kalau ikut berjamaah paling cuma 15 kali sehari. 3 kali subuh, itu pun kalau lengkap jamaahnya, ya kan? Nah, Nabi kita Muhammad saja yang sudah Allah bebaskan dari dosa, maksum dari dosa, tidak kurang istighfar beliau 70 kali sehari. Ada ulama yang mengatakan 100 kali. Kita yang belum ada jaminan masuk surga, istighfar be jarang. Ya, istighfar be jarang. Makanya terkadang disuruh baca istighfar pun susah. Mau akad nikah pak disuruh baca istighfar susah. Makanya pernah saya sampaikan, ada yang mau baca istighfar ketika mau akad nikah, yang dia sebut bukan astagfirullahalazim, nastarfirullahalazim. Ya, yang teringat dia kue nastar. Ada juga yang model itu. Ya, mudah-mudahan ya bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, ya, istighfarnya pun semuanya lurus, syahadatnya pun semuanya juga lurus, tidak ada yang berbelok-belok, ya. Ya, karena yang berbelok-belok itu tentunya tidak merupakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, malah akan membawa kesesatan kepada kita. Nah, jadi kalau ngaku umat Nabi Muhammad, sering-sering baca solat. Ada 100 kali bu solawatnya sehari bu? Ada. Ya, kalau enggak mampu yang panjang pak, yang pendek baik. Yang penting cukup 100. Sallallahu ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad 100 kali. Ya, itu sudah lumayan. Ya, kalau enggak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya enggak usah yang panjang-panjang. Kalau yang panjang itu membuat kita bosan. Terkadang wirid itu pun terlalu panjang membuat kita jenuh. Ya, memegang tasbih, biji tasbih kita pegang saat berzikir, tiba-tiba lah jatuh dewek tasbihnya. Ya ngapo? Tertidur orangnya. Tertidur, ya, terjatuh dewek. Model itulah kita kadang. Terkantuk kata bapak ni. Nah, kemudian yang kelima, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu mengatakan ingin masuk surga, tapi tidak mau beramal sesuai amalan ahli surga. Kalau ditanya mau masuk surga enggak? Iya mau masuk surga, tapi perbuatan maksiat yang setiap hari dilakukan. Preman itu bu, kalau ditanya mau masuk surga, pasti jawabannya mau masuk surga juga. Tapi walaupun begitu, tetap mereka dengan perbuatan yang tidak baik. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabas. Kamu ingin mendapatkan kesuksesan, walam tasluk masalikaha, tapi tidak menempuh jalan kesuksesan itu. Innas safinata la tajri alal yabas. Ingat, perahu itu tidak akan bisa berlayar di daratan. Jadi kalau ada perahu di daratan, mau ke mana dia pergi? Kira-kira gambarannya model itulah orang yang ingin masuk surga, orang yang ingin sukses, tapi berdiam diri, tidak mau berusaha. Mudah-mudahan
Kita yang hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah menjadi ahli surganya Allah, diampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, nampaknya karena waktu sudah habis, ya sampai nomor 5 lah dulu. Ya, mudah-mudahan bisa kita sambung untuk pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din, Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya karim.